Retnowati, saya guru agama SD Saverius Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Selamat siang juga semuanya, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang sakit atau tidak ada? Siapa yang tidak ada? Queen sakit apa, Queen? Oke. Ibu minta satu orang maju ke depan untuk memimpin doa pembuka. Siapa yang mau memimpin doa pembuka? Siapa? Diri atau siapa? Ya. Oke, terima kasih Ibu sudah memimpin doa pada hari ini. Kita akan absen hari ini. Yang Ibu bantu namanya. Angkat tangan ya. Adil, Ibu ya. Fitnim, Katarina, Christian, Clarissa, Echa, Federica, Victorius Bintang, Iren, Jericho, Jonathan, Kevin, Asia, Leonel, Liliana, Jeffrey, Kelly, Mika, Muhammad Ali, Resia, Risa, Biani, Yohanes Prasetyo, Laida, dan Muhammad Abedi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah kalian sudah semangat, sudah siap mengikuti konsentrasi? Ya, ikuti pelajaran dengan baik. Anak-anak, minggu lalu Ibu sudah memberikan materi kepada kalian tentang peran laki-laki dan wanita. Nah, di sini kita akan lihat materi kita adalah tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Siapa di sini yang perempuan, angkat tangan. Siapa yang laki-laki, angkat tangan. Oke, pintar. Tidak ada yang paling hebat, laki-laki yang paling hebat, perempuan yang tidak hebat. Tidak, semuanya saling melengkapi. Seperti di bulan kalau di dunia ini tidak ada laki-laki, apakah bisa melahirkan laki-laki? Apakah perempuan bisa mempunyai anak? Kalau tidak ada perempuan, apakah bisa melahirkan
sama tidak. Arti yang sudah dijelaskan. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan tujuan kita belajar materi perempuan dan laki-laki. Yang pertama akan baca Eka. Tujuannya memahami lawan jenis sebagai kegiatan yang diakibatkan yang ketiga, Arif dan saling mengerti antara perempuan dan laki-laki sebagai anugerah Allah. Itu laki-laki saja atau perempuan saja? Semua perempuan dan laki-laki adalah anugerah dari Tuhan. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi. Kalau tidak ada perempuan, laki-laki tidak bisa hidup. Tanpa laki-laki, perempuan juga tidak bisa hidup. Begitu sebaliknya, harus saling bekerja sama, saling melengkapi. Nah, itu ya materi kita. Berikutnya kita akan masuk pertanyaan pertama yang akan diberikan. Apa saya laki-laki berbeda dengan perempuan? Berbeda nggak kamu? Ini ya, berbeda. Apa perbedaannya? Jenis kelamin. Apakah perempuan berbeda dengan laki-laki? Beda. Apa perbedaannya perempuan? Jenis kelamin, rambut, terus suara, terus pakaian badan dan sebagainya. Ya. Nomor 3, apa arti saling melengkapi? Melengkapi dari belajar. Apa saling melengkapi? Saling bekerja sama. Yang keempat, apakah saya sudah saling melengkapi atau boleh sudahkah kalian saling melengkapi dengan teman laki-laki? Melengkapi kalau kita kerja kelompok, kita saling melengkapi. Kalau kita pindah di kelas, saling melengkapi. Kalau kamu keberatan angkat kursi sama-sama, ya sama-sama saling membantu, saling bekerja sama. Yang kelima, kenapa kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain? Kenapa? Karena tidak terjadi konflik. Karena apa? Supaya tidak terjadi masalah atau konflik. Terus apa lagi? Apa lagi?
silakan baca dalam hati. Kitab suci, perhatikan kita membaca kitab suci. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma. Deborah antara Rama dan Betel di kebun kayu. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Demikianlah sabda. Nah, itulah kitab suci yang baru kita baca, yang baru kita dengar. Sekarang bertanya. Silakan dikasih siapa Deborah. Silakan ditulis. Siapa Deborah menurut perikop kitab suci? Mengapa orang-orang Israel berhakim kepadanya? Ada 6 pertanyaan. Silakan kalian ucapkan masalah ini menjadi solusi bersama kelompok-kelompoknya. Ya, siapa kalian? Silakan ditulis soalnya. Kalau sedang presentasi kita. Ukraina.
lebih semangat dibaca sekali lagi supaya bisa menjawab. Jawabannya ada di sini semuanya. Ya. Kalau tidak jelas diinfokan ya. Ya, silakan presentasi maju ke depan, hasilnya dibacakan. Sudah 5 menit ya. Silakan siapa yang mau presentasi pertama maju ke depan. Oke, kelompok. Nah, silakan maju. Baca yang mana soalnya ya. Datang keras. Selamat siang teman-teman. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan ya. Ya. Siapakah Deborah menurut filosofi di atas? Deborah adalah seorang hadiah. Mengapa orang Israel berhakim padanya karena dia memberitahu sebagai atas orang. Nomor 3, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Deborah untuk mengalahkan panglima tentara Yakin? Tuhan memerintahkan Deborah untuk membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan kau dan aku akan menggerakkan si Sera. 4. Apa jawaban Barak kepada Deborah? Jawabannya adalah jika engkau turut mau, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Oke, untuk kelompok 6 sudah selesai. Siapa lagi yang mau maju? Selamat siang teman-teman. Satu, siapakah Deborah menurut Bingkok kita putri di atas seorang nabiya? 2, mengapa suka perempuan Deborah? Berikutnya kelompoknya Bintang maju. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Satu, siapakah Deborah menurut Perikop kita puji di atas seorang nabiya? 2, mengapa orang-orang Israel tunduk kepadanya? Karena dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. 3, apa yang diceritakan Tuhan kepada Deborah untuk Sisera panglima tentara Yakin? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. 4. Apa jawaban Barak kepada Deborah? Jika engkau turun maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turun maju, aku pun tidak maju. 5. Bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki menurut kisah Deborah dan Barak? Dia biasa duduk di bawah warna Deborah antara Rama dan Debul di pegunungan Saja yang menjadi niat untuk menggunakan diri sebagai laki-laki dan perempuan.
Kami dari kelompok 1 mengucapkan sekian dan terima kasih. Anak-anak, tadi kalian sudah bersama kelompok kalian mempresentasi hasil solusi yang sudah kalian kerjakan bersama teman-temanmu. Sudah bagus semuanya hasilnya. Nah, kesimpulan yang ibu berikan kepada kalian tentang yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok kalian, ya, jawaban pendalaman yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok. Deborah, siapa Deborah tadi? Deborah adalah seorang Nadia. Deborah ini ya adalah panglima Sisera. Dia adalah seorang perempuan, tetapi dia sebagai panglima. Panglima berarti adalah kepercayaan dalam perperangan. Nah, karena dia perempuan, berarti perempuan dan laki-laki itu setara, semuanya saling melengkapi. Nah, di sini kerjasama antara Deborah dan Gara itu ya adalah menjalankan perintah Tuhan. Sama-sama menjalankan perintah Tuhan adalah kerjasama Deborah dan Gara. Ya, jadi sama-sama perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak yang sama di mata Tuhan untuk menjalankan perintah Tuhan. Kamu perempuan, kamu laki-laki bersama-sama untuk menjalankan perintah Tuhan. Ya, jawaban pendalaman yang sudah kita tindakan selanjutnya adalah kalian ibu minta untuk membuat surat kepada ayah atau ibu berisi ucapan terima kasih karena kalian sebagai anaknya dan peran ayah peran ibu di dalam keluarga saling melengkapi untuk membesarkan kalian. Kalau ibu sakit, orang ayahmu membantu ibu untuk membesarkan, mendidik dan mendampingi kalian. Nah, yang kedua tugas selanjutnya adalah membuat doa untuk siapa? Ayah dan ibu agar apa? Sehat dan ini tindakan selanjutnya kepada kalian minggu depan itu koreksi tugas kalian ya. Berikutnya rangkuman ya. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan secara berbeda fisiknya, jenis kelaminnya, tetapi tujuannya sama untuk saling bekerja sama, saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu ya, jelas. Yang kedua di sini perbedaan laki-laki dan perempuan apa nak? Perbedaan laki-laki dan perempuan. Perempuan itu memiliki tidak bercampur besar dan lembut. Laki-laki ada laki-laki bercampur kurang itu perbedaan fisik laki-laki dan lanjut berikutnya. Perbedaan singkat bisa kalian dibaca ya. Walaupun kita berbeda fisik, ya, laki-laki dan perempuan berbeda fisik, tetapi tujuannya adalah satu. Yang pertama apa? Saling mengasihi satu dengan yang lain. Kedua apa? Laki-laki dan perempuan tidak boleh saling kuat. Tapi sama-sama saling melengkapi, saling membantu, tidak boleh saling meninggalkan satu dengan yang lain. Itu walaupun kita berbeda, kita harus saling membantu. Berikutnya adalah intinya adalah di dalam kitab
saling melengkapi, membangun kehidupan yang lebih baik satu dengan yang lain. Jelas nak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas yang dijelaskan? Penugasan. Nih, kamu tugasnya dengan kelompok tadi, ya. Setiap kelompok membuat daftar perilaku yang tidak baik apa, yang baik apa yang kamu lakukan di dalam kehidupan bersama antara laki dan perempuan, ya. Kamu buat daftar, buat tabel. Oh, sikap baikku saling membantu. Sikap yang tidak baik saling membuli, saling menghina, saling mengejek. Ya, berarti ya. Lalu kalau aku mengejek, solusinya apa? Karena sudah salah. Minta maaf dan berjanji tidak boleh mengejek lagi, tapi saling menghibur. Jelas? Jelas ya? Tugasnya jelas? Sekarang tulis soal kasus sumatif. Tulis. Dikerjakan sekarang. Dikerjakan sekarang soal sumatif. Soal sumatif silakan dikerjakan. Tulis. Ibu juga akan membagikan kertas. Kertas di sini ada soal pilihan ganda 25 soal, nanti kalian kerjakan soal sumatif ya. Nanti dibaca soalnya. Dikerjakan. Ini akan mengetes kemampuan kalian yang sudah Ibu jelaskan tadi sampai mana pemahaman kalian. Pemahaman kalian dikerjakan nanti. Silakan ditulis namanya, dikerjakan yang benar-benar supaya dikerjakan. Oke nak, waktu habis. Sudah dikerjakan, silakan dikumpulkan jawaban soal sumatif yang sudah dibagikan tadi. Silakan dikumpulkan. Seperti ini, kumpulkan. Sudah semuanya? Sudah? Silakan kumpulkan di depan. Ibu akan nilai. Silakan. Oke, kita sudah dikumpulkan karena waktu habis ya. Silakan diberesi, kita akan doa penutup. Very good. Silakan diberesi. Baik anak-anak, karena waktu sudah habis, materi kita tentang laki-laki dan perempuan sudah
Ibu beri tugas kalian secara jelas. Ya, kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Satu orang maju ke depan untuk memimpin doa akan menutup. Siapa? Siapa yang mau tangannya suruh angkat tangannya. Ya. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Ya